Salam alaikum. Selamat malam, bertemu dengan saya Evangelis Hadassah. Saya tertarik untuk membahas satu pokok bahasan yang saya dapatkan satu statement dari seorang yang sangat aktif di dalam Facebook untuk menolak nama kudusnya Yahweh Elohim. Dia membuat statement seperti ini: Tuhan sendiri yang mengacaukan dan yang menciptakan beragam bahasa. Jadi dalam bahasa apa saja pun nama Tuhan bisa disebut. Jadi apa saja namanya bisa disebut. Mari kita lihat apa sejarahnya Bapa Yahweh Elohim mengacau balaukan bahasa di bumi. Apakah ikut namanya dikacau balaukan? Apakah ikut namanya diterjemahkan ke dalam segala bahasa yang dikacau balaukan tersebut? Mari kita buka kitab Kejadian pasal yang ke-11. Di situ dilihat ya, bahasa dikacaukan, itu perikopnya. Saya buka kitab ILT 3, Kejadian pasal 11. Adapun seluruh bumi itu satu bahasanya dan satu logatnya. Ingat, seluruh bumi itu awalnya satu bahasa dan satu logatnya. Dan terjadilah dalam perjalanan mereka dari timur dan mereka menemukan lembah di tanah Sinear, maka menetaplah mereka di sana. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya dengan sempurna. Dan bagi mereka batu bata itu sebagai batunya dan aspal itu sebagai perekatnya. Dan mereka berkata, marilah kita membangun bagi kita sebuah kota dan sebuah menara dan puncaknya di langit dan membuat bagi kita suatu nama, supaya kita jangan tercerai-berai ke seluruh muka bumi. Ayat yang kelima, dan turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara yang telah anak-anak manusia bangun. Dan Yahweh berfirman, lihatlah bangsa ini satu, dan bahasa pun satu untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Iya, ini perkataan Yahweh Elohim. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya tidak ada yang tidak terlaksana. Karena mereka satu kata, satu bahasa. Marilah kita turun, Yahweh Elohim berbicara di ayat yang ke-7. Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka di sana, agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya. Dan Yahweh mencerai-beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya orang memanggil namanya Babel, karena di sana Yahweh telah mengacau balaukan bahasa seluruh bumi, dan dari sana Yahweh telah mencerai-beraikan mereka ke seluruh permukaan bumi. Perhatikan intinya ayat yang ke-8. Dan Yahweh mencerai-beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Yahweh mengacaukan bahasa mereka dan mencerai-beraikan mereka. Yahweh tidak pernah mengacaukan namanya juga. Jadi sangat keliru kalau ini dipakai untuk alasan menolak nama Yahweh Elohim, karena bahasa sudah dicerai-beraikan Yahweh itu sendiri. Sangat keliru. Kenapa sangat keliru? Karena namanya tidak pernah dikacau balaukan. Namanya tetap satu, Yahweh. Namanya tetap satu, tidak berubah. Dia tidak mengubah nama itu seturut bahasa yang telah dikacau balaukannya. Jadi hati-hati mengutip ayat untuk berusaha menolak nama Yahweh Elohim. Ada sekitar 200, kalau kita buka kitab suci, ada sekitar 213 kali Yahweh berkata, akulah Yahweh, akulah Yahweh. Dia tidak pernah mengganti namanya menjadi nama yang lain dengan bahasa yang lain, tidak pernah.
Tetapi ketika kita menyebutnya Bapakku, Elohimku, yang Maha Kudus, Gustino Agung. Nah, itu sebutannya, kita menyebut dia dengan hormat, tapi kita tidak mengganti namanya. Elohimku, siapa namanya? Yahweh. Gustino Agung, siapa namanya? Yahweh. Kalau saya sendiri pribadi sebagai orang Batak asli, saya tidak merasa sulit memahami hal itu. Sebab di dalam Bible-nya orang Batak, dia disebut namanya Jehovah. Kenapa tidak ada huruf Y? Karena orang Batak tidak mengenal huruf Y aksaranya, yang sering disebut J. Walaupun itu ditulis huruf Y, orang Batak tuh dahulunya itu selalu menyebutnya J. Jadi Jehovah itu perubahan dialek, bukan mengganti nama. Tetragramatonnya tetap Yod He Waw He. Jadi nama itu tidak diubah. Kalau ada dialek yang memanggil Yehova, Yahuwah, Yahweh, Jehovah, nah itu baru perubahan dialek, karena menurut logat bahasa orang sesuai dengan daerahnya. Tetapi kalau menggantinya dengan huruf yang lain, contohnya alif lam lam ha, tidak menyambung. Yod he waw he menjadi alif lam lam ha. Itu mengganti, mengubah. Jadi bukan alasan untuk mengatakan Tuhan yang menciptakan keragaman bahasa. Lihat sejarahnya bagaimana Tuhan mengacaukan bahasa, mencerai-beraikan bahasa. Ya, mencerai-beraikan. Tapi sejak awalnya bahasa itu satu. Bahasa bumi itu satu. Bahasa yang dipakai itu, yang diciptakan itu satu. Tapi dicerai-beraikan. Karena apa? Ada niat-niat tertentu dari anak-anak manusia untuk membuat satu kota yang sampai ke langit. Nah, harus dilihat sejarahnya. Nah, bagaimana kata Yahweh di dalam Yesaya 42 ayat 8? Akulah Yahweh. Ya, kita buka Yesaya 42 ayat 8. Mari kita sama-sama melihat apa yang Bapa Yahweh katakan mengenai dirinya. Akulah Yahweh, itulah namaku. Dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Hati-hati yang membuat patung. Itu tidak ada perintah Yahweh Elohim. Dia tidak memberikan kemuliaannya kepada patung. Jadi jangan sekali-sekali menyembah patung yang menyerupai apapun. Yesaya 43 ayat 11 bisa kita lihat kembali. Yesaya 43 ayat 11. Maaf, tadi salah ucap. Aku, katanya, akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Aku menyelamatkan, aku memberitakan, tidak ada ilah asing di antaramu, dan kamulah saksi-saksiku, firman Yahweh, dan akulah Elohim. Jadi bagi orang yang selalu memakai bahasa sebagai alasan untuk menolak nama Yahweh Elohim, segera bertobat. Segera bertobat. Jangan pakai yang Tuhan perbuat untuk mengacaukan, mencerai-beraikan bahasa itu, seolah-olah jadi mencerai-beraikan dan mengacaukan namanya. Tuhan Yahweh Elohim tidak pernah mengacaukan namanya atau membuat orang menjadi tidak mengenal dirinya. Dia dalam banyak kesempatan berkata, akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau dari Ur Kasdim. Itu kata Yahweh kepada Abraham. Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Itu kata Yahweh kepada orang Israel. Nah, kita sebagai Israel rohani harus kenal siapa Elohim kita. Jangan menyebut ilah lain. Lihat di Keluaran pasal 23. Kalau saya tidak salah ya. Coba kita lihat Keluaran
pasal 23 benar, ayat 13. Dan dalam segala hal yang telah kupirmankan kepadamu, kata Yahweh Elohim, haruslah kamu waspada, dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Jadi kalau mau menyebutnya Bapa, silakan. Mau menyebutnya Elohim, silakan. Mau menyebutnya Eloah, silakan. Mau menyebutnya yang maha tinggi, silakan. Mau menyebutnya yang aku sembah, yang aku puja, silakan. Tapi namanya tetap Yahweh, bukan yang lain. Jadi kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, cobalah membuka hati, membuka pikiran, berikan roh kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi perkataannya di dalam firman-Nya. Sekali lagi saya sampaikan, Bapa Yahweh Elohim tidak pernah mengacaukan namanya dan tidak pernah mau namanya diganti. Namanya tetap Yahweh. Demikian saya sampaikan, semoga terberkati. Bapa Yahweh di dalam nama putranya Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes memberkati kita semuanya. Salam.